Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadija Nur Maulana Afroh, NIM 058 dari kelas Statistik D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan SPSS. Yang pertama, yaitu klik New Dataset. Tampilan pertama akan seperti ini, yaitu tampilan seperti Excel. Pertama-tama, kita harus menambahkan datanya dengan cara import data, yaitu klik file, lalu import data, lalu Excel. Ini tergantung ya teman-teman, kalau kalian menggunakan Excel maka klik Excel. Lalu dilihat di mana kalian menyimpan data itu. Kalau saya menyimpan di download maka klik download, lalu ketik file kalian. Ini terus open. Kita tunggu, maka tampilan awal yang akan muncul yaitu ini. Klik enter. Maka ini adalah tampilan awal dari setelah kita import data. Karena saya menggunakan status data, maka di sini kita bisa lihat yaitu ada 100 data. Setelah itu kita harus menjumlahkan variabel ini, yaitu caranya klik transform, lalu compute variabel. Lalu kita di sini tulis variabel awalnya yaitu x1. Nah, kalau sudah, kita klik function group ini, diklik all. Lalu karena menjumlahkan, maka kita harus klik sum. Ini sesuai abjad ya teman-teman, jadi bisa dilihat sesuai abjadnya. Sum. Maka di sini akan ada kayak penjelasan gitu. Terus kita klik panah ke atas ini. Di sini akan muncul tanda tanya seperti ini, bisa kita hapus. Lalu klik ini x1.1 yang awal, klik tanda panah ini. Lalu klik to, spasi, klik x1 yang terakhir. Karena di sini x1 yang terakhir adalah x1.4, maka klik x1.4 tanda panah. Kalau sudah, oke. Nah, lalu setelah itu maka akan muncul seperti ini. Namun kita bisa melihat datanya di sini. Nah, di sini akan muncul x1. Nah, itu harus kita lanjutkan sampai variabel y. Ini compute variabel. Lalu ini diganti x2. Nah, ini juga diganti, dihapus. Diganti x2.1. Tanda panah, klik to, spasi, lalu x2 yang terakhir, x2.5 tanda panah. Klik OK. Maka di sini akan muncul x2. Kita ulangi lagi. Transform compute variable. Lalu di sini diganti x3. Di sini diganti juga x3. x3.1 to x3.5. Klik OK. Lalu di sini akan muncul x3. Kita ulangi lagi. Transform compute variable. Lalu di sini ganti x4. Di sini dihapus. Diganti x4.1 spasi to spasi x4.9. Tuhnya kecil ya teman-teman, jangan besar. Lalu klik OK. Kita ulangi sekali lagi,
yang Y. Nah, kalau Y bisa diganti di sini Y. Lalu di sini kan ada Y1.1, Y2.2 itu sama aja. Kita ganti Y1.1 yang pertama spasi itu spasi Y1.7. Enter. Oke. Nah, akan muncul Y. Setelah sudah semua, yaitu kita harus mengganti ini nominal menjadi scale. Caranya adalah klik 2 kali, scale, klik 2 kali, scale. Semua data harus diganti scale karena ini adalah skala. Oke teman-teman, ini sudah scale semua. Ini sudah scale semua. Nah, kalau sudah, kita akan olah data. Yang pertama yaitu analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, dependennya yaitu Y. Di bawah Y. Lalu independennya adalah jumlah dari semua variabel X. Nah, itu caranya klik shift, klik panah bawah, lalu klik panah. Nah, kalau sudah statistiknya diganti, ini ditambah kolom ini, lalu klik continue. Lalu kalau sudah plots-nya diganti separatnya ini di X, lalu masalah separatnya itu di Y, lalu zerosidnya ini di X. Histogram normal probability ini dicentang. Lalu selanjutnya yaitu save. Save-nya diklik yang predicted values itu unstandardized, lalu yang residual diklik unstandardized juga. Lalu klik OK. Untuk ini kalau sudah selesai di semuanya, maka klik OK. Kita bisa lihat di sini akan muncul P1 dan RES1. Lalu di P1 dan RES1 ini digunakan untuk uji linear. Habis itu kita harus mencari nilai ABS RES. Caranya adalah transform compute variable. Lalu di sini diganti tulisan ABS RES, ABS underscore RES. Seperti ini. Lalu zoom-nya ini kan all tetap. Nah, ini kan zoom. Nah, ini diganti dengan ABS. Ini ABS jadi A di atas ya. Lalu ini dihapus dulu ya teman-teman. Ini diklik ABS. Ini akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita bisa ditandatangani dihapus diganti dengan unstandardized /1 yang ini. Nah, ini diklik. Lalu outputnya ini di sini kan muncul ABS RES ya. Outputnya akan muncul seperti ini. Nah, ini ABS RES. ABS RES. Kalau muncul hasilnya dan terplotnya itu sudah mencar-mencar seperti ini, lalu ini sudah sesuai sama garisnya, maka itu sudah bagus.
Nah, kalau sudah bagus, kita bisa lanjutkan ke selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai, yaitu kita bisa mencari NPAR, caranya analyze, lalu non parametric test, lalu legacy dialog, lalu sampel KS. Nah, di sini kan ada yang namanya tes variable list. Nah, di sini diisi dengan unstandardized res 1. Nah, ini res 1, klik lalu ini. Nah, exact opinionnya tidak usah diisi, yang penting test distributionnya harus normal, klik OK. Maka di sini akan muncul hasil dari NPAR test, yaitu asymmetric-nya 0,137. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Caranya adalah analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Nah, di sini akan ada itemnya ini diisi dengan variabel yang sama, yaitu kalau X1 ya X1 semua gitu. Nah, ini X1 nya ditaruh di item, statistiknya itu harus diganti, ini descriptive core-nya itu item scale sama scale item delete sama inter itemnya correlation. Nah, kali ini klik OK. Kalau sudah, modalnya harus alpha, nggak boleh diganti-ganti. Lalu kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah, maka yang dilihat adalah di reliability statistik ini. Nah, di sini adalah N-nya itu menjelaskan mengenai itemnya, kan 4 ini jadi X1, X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4. Nah, yang dilihat dari hasilnya yaitu ground batch alpha based on standardized item. Nah, nilainya yaitu 0,657 ini. Kalau dilihat dari hasilnya Ghazali di halaman 77, di halaman 77 ini menurut Ghazali yaitu jika nilai ground batch alpha-nya lebih dari 0,70 itu dikatakan reliable. Nah, sedangkan di sini yaitu 0,657, jadi dikatakan tidak reliable karena belum mencapai 0,70. Kita lanjutkan seperti tadi, analyze, scale, reliability analysis. Di sini kan S1.1 ini diganti X2.2, X2.1 sampai bawah. Klik OK. Kita lanjutkan dulu. Mulai scale reliability analysis. X3.1, X3.2. Lalu klik OK. Oke, analyze, scale reliability analysis. Nanti X9.1 sampai 10.9. Scale reliability analysis diganti sampai 7. Klik OK. Nah, di sini bisa dilihat dari X2 reliability statistiknya yaitu 0,863. Nah, di sini itu bisa dianggap reliable karena di atas 0,70. Nah, di sini dari X3 yaitu 84,0 bisa dianggap reliable karena di atas 0,70 yaitu 84,0. Nah,
di X4 nya itu bisa dianggap reliable juga karena 84,7 di atas 0,70. Lalu selanjutnya yaitu untuk Y dianggap reliable juga karena di atas 0,70 yaitu 81,6. Nah selanjutnya adalah uji validitas, yaitu analyze, correlate, terus bivariate. Lalu di sini yaitu kita harus menaruh variabel dan jumlah variabel tersebut. Contohnya yaitu X1 ini sampai X1.4. Lalu kita tambahkan X1 ini. X1 ini kan jumlah tadi X1.1 sampai X1.4. Jadi tambahkan. Lalu untuk option nggak usah diganti, style nggak usah diganti, bootstrap nggak usah diganti. Lalu yang correlation koefisiennya harus persen, lalu text significance itu harus to tilde, lalu flag significant correlation harus dicentang. Nah muncul ini, lalu kita ulangi lagi di correlate, bivariate, lalu ini diganti, jumlahnya harus dimasukkan, nggak boleh lupa dimasukkan karena nanti nggak ada hasilnya. Jadi ini diganti 1.5, lalu jumlahnya X2. Klik OK, ulangi lagi ya, bivariate, ini diganti. Nanti lalu X4.1 sampai 9, terus jumlah X4 nya dimasukkan, klik OK, lalu klik lagi analyze, correlate, bivariate, lalu Y1 masukkan, ditambah Y. Nah ini adalah output dari yang kita masukkan tadi. Oke, karena hasilnya sudah muncul, bisa dilihat di sini yaitu n-nya harus sama. N ini menunjukkan jumlah data. Kalau ada yang berbeda, berarti ada yang salah atau kelewatan. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat di halaman 79. Di halaman 79 antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk atau autonom menunjukkan tanda bintang 1 yang berarti indikator valid 5% dan tanda bintang 2 berarti indikator valid 1%. Maka di sini karena ini menunjukkan ini bintang 2, maka total skornya menunjukkan valid 1%. Lalu di bawahnya ini juga bintang 2, maka menunjukkan valid sebesar 1%, seperti itu. Kalau sudah uji validitas, kita bisa meneruskan ke uji simultan. Caranya adalah analyze, lalu regression, lalu linear. Nah di sini dependennya masih ABS res, kita ganti ke Y. Lalu untuk independennya itu jumlah dari X1, X2, X3, X4 dan ini adalah jumlah dari semuanya. Lalu setelah itu bisa ke statistik, ini benar, jadi ini estimate, correlation sama model fit. Continue, di plotnya ini dikosongin semua, lalu di save nya itu di answer residualnya aja, lalu continue. Kalau sudah bisa di oke. Nah ini tuh model summary-nya. Yang dilihat adalah di model summary. Di model summary ini itu kan ada nilainya 0,340. Maka kesimpulannya adalah
Jadi nilai R kuadrat pada output menunjukkan angka 0,340. Artinya itu 34% pada variabel Y, yaitu sistem administrasi perpajakan modern. Nah, dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3 dan X4, yaitu X1-nya kepatuhan pajak, X2-nya persepsi konsumsi, yang X3-nya itu kualitas pelayanan, lalu X4-nya itu sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 64% akan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk oleh variabel ini. Jadi gitu penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.